Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semua ras. Masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Semoga sehat-sehat ya teman KSM yang di rumah sakit. Ayo waras. Doakan juga untuk Ibu Martini ya cuy ya, segera pulih dan segera bisa pulang ke Dampit. Buat teman KSM yang masih berjuang di rumah majikan, semangat, semoga sampai finish. Teman KSM yang masih lemah kalau misalkan dipukul-pukul majikan, semoga bisa menghindar ya cuy ya. Ya, kumpulkan bukti yang banyak dan jangan diam kalau dipukul ya. Terus buat teman KSM yang masih kelilit hutang, piutang, pinjol dan lain-lainnya, kalau sudah membayar bunga lebih, sudah melebihi pokok hutang, segera lapor polisi untuk keselamatan kamu dan majikan ya. Oke. Hari ini Kak Yatisam akan membahas tentang perlontongan, bukan tentang sebuah grup thread ya. Thread itu istilah nge-thread ya cuy ya, bermain di kamar, bermain di kamar. Maksudnya 18 ya cuy ya. Mbak-mbak yang udah tua kaplak ya, yang mencari jaban, mencari cuan dengan menjualkan body seksinya. Susah ya cuy ya kalau kita merasa bahwa kita ini cantik dari lahir gitu kan. Ada beberapa yang nge-trade ini, satu dia memang butuh untuk bayar bank atau apapun itu ya cuy ya, terpaksa melakukan ini banyak. Ada juga yang memang penggila seksui gitu kan. Ini kayak saya ngomong ini tuh kayak gimana gitu kan, harus hati-hati nih supaya bisa tayang ini ya video. Itu juga ada yang hyper ya, terlalu berlebihan gitu, nafsu sahwitnya gitu kan. Jadi aduh wis sama siapa aja bermain gitu kan. Ada aja. Nah ini juga ada juga yang cuma butuh untuk bayar kos dan lain pun ada. Ya intinya untuk bertahan hidup lah, untuk menyelesaikan sebuah masalah keuangan pastinya. Apakah orang-orang seperti ini salah kayak Tisam? Ya jelas salah, apalagi kita punya suami di Indonesia ya, apalagi kita punya anak. Pernah nggak sih bayangin, loh kok kita punya suami gitu, tapi kita sama laki-laki lain gitu kan. Ya kayak Tisam jangan kasih tahu, diam-diam aja. Nah, pada akhirnya grup ini meledak ya cuy ya di sebuah curhatan BMI, di mana ada beberapa foto teman-teman kita yang cantik dari lahir. Ini muka-mukanya Indonesia semua, tapi di situ ditulisnya ya cuy ya untuk China woman girl, China girl ya, Hong Kong girl gitu kan. Itu pasarannya cuma 250 Hong Kong dollar aja. Waduh kayak Tisam, itu mah biaya mie ayam saya aja setiap libur. Aduh mbak-mbak kok mau buka paha 250 dolar, 500 ribu ya. Ya kalau di Indonesia ya mahal ya segitu ya cuy ya. Tapi kalau di sini ya murah banget gitu. Astagfirullah, istighfar yang banyak. Loh kayak Tisam, apa faedahnya ini pembahasan kayak gini? Loh ya ada, ternyata dari foto yang disebar kemarin itu ada beberapa teman kalian yang tahu cuy dan syok. Yo Kaisam, itu kok teman saya jadinya kerja kayak gitu. Yang mana teman kamu? Kan Kaisam kalau misalkan gibah kan ya sama matu aku, coba kamu lingkarin mana teman kamu. Ini loh Kaisam teman saya. Ya Allah, bukan satu orang, dua orang aja yang mengenali muka kalian. Lalu bagaimana dengan keluarga kalian yang tahu kalau misalkan kalian kerja di sini? Ya Kaisam, kita mah udah kotor ya udah aja, nggak apa-apa Kaisam, kita mah diterima aja takdir. Takdir itu bisa dirubah, tergantung kamu bagaimana cara menyikapi hidup kamu, tentang bersyukur, tentang ujian ya. Bukan berarti melampiaskan seperti ini gitu cuy. Maka dari itu nih, buat kalian yang tidak bisa mengontrol para nafsu sahwitnya, olahraga. Kaisam juga lagi olahraga ini ya, supaya nggak nafsu sahwit Kaisam. Yang nggak gitu juga buat Kaisam lagi ngebentuk body lagi nih ya. Udah gelember-gelember Kaisam, aduh Kaisam harus diet. Masya Allah, semoga sukses tahun baru dengan body yang baru. Mantap. Oke, jadi grup itu apa sih Kaisam? Jadi grup itu cuy, membernya ada 14.000 cuy. Itu adalah cowok-cowok garangan, kebanyakan orang Hong Kong ya cuy ya. Nah untuk masuk ke grup itu ya, para garangan itu harus izin adminnya ya cuy ya. Jadi nggak sembarangan.
Jadi buat kalian yang punya pacar, kalian boleh tuh masuk dengan akun pacar kalian ke grup ini. Di situ tuh banyak cuy membahas. Jadi para laki-laki yang membutuhkan belayan ya, teman-teman kita ya. Teman-teman kita. Maksudnya para cokai kayak ini ya. Dia ini selalu bergosip tuh di grup tersebut. Kamu udah pernah ngerasain si ini belum? Gimana rasanya? Ya kan? Oh iya, nanti diserang lagi tuh sama temennya. Saya udah pernah loh. Dia itu lama sekali. Ya mungkin saja begitu pembahasannya ya kan. Terus ada nggak nih kamu pernah nggak main dengan perempuan yang panjang rambutnya kayak gini, hidungnya pengsek ya kan. Aduh, udah kayak gitu. Ada lagi yang nyambur, saya udah pernah tuh coba kayak gitu. Dia mau loh nggak pakai itu, nggak pakai pengaman, bisa aja seperti itu. Nah nanti kalau misalkan ada saya mau coba dong itu, bagi kontak personnya. Nah baru tuh dikasih kontak person mbaknya, terus di booking sendiri, di sewa room sendiri. Jadi grup ini tuh grup garangan Hong Kong ya cuy ya, dimana membahas seperti inilah. Kenapa kayak Sam bisa diviralin seperti itu? Ya mungkin aja si laki-laki ini merasa kecewa gitu kan, atau enggak ada penyusup di mana ada penyusup yang sebenarnya pengen memporak-porandakan grup ini ya cuy ya, karena ini bagian saya yang melanggar hukum Hong Kong. Jadi buat kalian ya cuy ya, pemain trade di luar sana, hati-hati, karena kalian itu kalau misalkan ketahuan ada transaksi pembayaran, ada barang bukti seperti minyak pelumas, oli, ya seperti sejenisnya handuk dan lain-lain, itu bisa menjadikan barang bukti yang sel prodeonya maksimalnya itu 10 tahun. Nah biasanya itu sel prodeonya 6 bulan ya, tapi maksimalnya itu 10 tahun ya. Mungkin para germonya ini ya yang mungkin di sel prodeo 10 tahun itu. Nah fatjinnya ini dendanya 10.000 Hong Kong dollar, 20 juta cuy. Jadi jangan sampai kalian itu menjadi bodoh gitu kan. Kalau misalkan udah kecemplung kayak gitu, jadinya aduh kalau saya nggak kerja kayak ini gimana saya makan. Nah itu kalian itu membatasi diri kamu untuk menyempitkan rezeki Allah itu cuma hanya sebatas kalau saya nggak melakukan itu dari mana saya makan. Nah itulah tidak adanya iman dan keyakinan rezeki itu punya siapa ya. Nah kalau misalkan kamu mau cari rezeki yang berkah halal di mana bisa menjadi daging, ya jangan carinya seperti itu ya cuy ya. Ingat 5 tahun 10 tahun setelah kamu melakukan seperti ini, apa dampaknya? HIV, AIDS, gimana coba? Mikir nggak kalau tulang belulang kamu itu semakin kurus dan lain-lain? Ya, jadi itu grup yang lagi disebar oleh orang lokalnya sendiri ya, mungkin udah empat banget dengan grup-grup ini gitu kan. Untuk membuka mata, ternyata begitu banyak domestic helper. Ini bukan domestic helper ya cuy ya, banyak oknum pekerja migran, entah itu overstay, entah itu paperan, bahkan kalian yang diajak untuk OS ya di luar sana. Udah OS aja yuk, daripada kamu ditagihin debt collector aja, udah OS aja, udah paspor nggak usah diambil di rentenir, udah saya sediakan tempat. Nah bisa aja teman kamu itu ada maksud tujuan untuk menjual kamu di grup seperti ini. Iya, karena kalian udah nurut sama teman seperti itu, lingkungan teman kamu seperti itu, apa yang terjadi mau nggak mau kamu akan mencoba, karena doktrin pencucian otak ke kamu. Oh nggak apa-apa kok, aman, udah tenang aja, nanti kalau misalkan kamu hamidun saya kasih obatnya. Nah mau sampai kapan coba? Bayangkan cuy, bayangkan berapa janin yang kamu gugurkan di sini, berapa janin yang kamu bun. Loh kok kita kesini tuh apa sih tujuannya? Kita di PT itu ya, di sini tuh kamu tahu nggak kerja di Hong Kong itu ngapain? Domestic helper, cuci WC dan lain-lain. Tapi di sini kita lupa jadi gadis sosialita untuk gimana caranya instan mendapatkan uang. Ya salah ya. Nah kalau misalkan udah sakit, aduh gimana ya, saya jadi overstay, ini pasti biaya rumah sakit mahal. Akhirnya ngambil paper untuk mendapatkan pengobatan. Ngambil paper udah cengap-cengap nih, ya kan, nggak bisa langsung pulang. Kamu harus cancel dulu papermu untuk pulang ke Indonesia. Saat cancel paper itu ada investigasi imigrasi, di mana waktunya ya hanya imigrasi yang tahu kapan kamu pulang. Jadi kalau misalkan kamu udah cengap-cengap di sini, nggak bisa langsung pulang dengan status keimigrasian kamu seperti itu, ya. Nah ini buat kalian nih, buat pemain cokai di luar sana.
Jangan melewati batasmu. Kita di sini pekerja migran yang ingin membangun sebuah value yang bagus untuk mendapatkan penghargaan dari majikan kita. Jangan rusak dengan cara kalian mencari uang di sini. Kalian pekerja ilegal, segera pulang. Pulang. Malu-maluin. Kamu itu body seksi. Di situ beautiful girl in Hong Kong. Beautiful, pala lu cantik aja kagak. Astagfirullah. Aduh, menurut kalian tuh orang-orang yang merasa cantik dari lahir tuh gimana otaknya ya cuy ya? Astagfirullahaladzim. Menurut kalian ya nggak ada cantik-cantiknya gitu. Yang cantik itu dari hati ya cuy. Kalau kita cantik hati, mata aja udah berbinar gitu kan. Kalau hatinya cantik ya, kamu mau pakai walaupun giginya dongos pun pakai masker gitu. Kalau hatinya cantik, kelihatan cantik gitu matanya aja ya nggak sih? Nah itu ya, ayo kita perbaiki mental teman-teman kita yang buat kalian dirayu-rayu untuk jadi overstay, jangan ya. Ini kasusnya berbanding terbalik dengan kasus almarhum Mbak Fitria. Mbak Fitria ya alhamdulillah nanti tanggal 28 sudah mendarat di Tanah Ponorogo, di mana dia ini menghembuskan nafas di rumah sakit karena kanker darah ya. Alhamdulillah karena dia pekerja migran resmi, dia dipulangkan begitu cepatnya. Kamu tahu nggak saksi mata di mana saat Mbak Fitria ini menghembuskan nafas terakhirnya apa yang terjadi? Walaupun dia ini kanker darah, banyak darah yang keluar dari tubuhnya, tapi demi Allah ada yang bersaksi bahwa jenazahnya itu harum seperti bunga lavender. Kasih aja sampai berinding ya. Kalian tahu nggak? Mungkin di usianya Mbak Fitria ya, yang ditinggal orang tuanya sedari kecil gitu, dia merantau di sini dengan bekerja keras, dia tabung uangnya untuk membereskan rumah. Rumahnya tuh udah baru jadi cuy. Dari rumah reot gitu kan jadi bangunan yang benar gitu cuy. Bahkan di akhir hayatnya Allah memberikan orang begitu banyaknya puluhan ribu untuk mendoakan. Subhanallah ya. Jadi buat kalian yang merasa alone nih ya, merasa sendiri hidup, jangan khawatir. Mungkin saja Allah itu ada maksud tujuan untuk mengistimewakan kamu di akhir hidupnya. Itu kan yang kita cari. Bener gak sih? Kaisam iri loh sama Mbak Fitria ini. Demi Allah cuy ya. Kemarin zikir fidak ya, itu dihadiri lebih dari 300 orangan lah cuy di situ. Begitu banyak orang yang mendoakan almarhum Mbak Fitria ini. Pernah nggak kalian merasa bahwa mungkin perjuangannya selama ini sulit, menghadapi sakit, menghadapi kekosongan hati ya, nggak ada orang tua di rumah, tapi Allah mendewasakan dan lebih sayang untuk mengambil Mbak Fitria lebih cepat. Tapi Allah kasih balasannya. Di dunia tuh lihat contohnya, begitu banyak orang yang mengantarkan jenazahnya sampai terakhir hidupnya. Merinding guys ya Allah subhanallah ya. Jadi buat kalian ini dua perbandingan terbalik antara kalian ingin mencontoh menjadi pemain trade atau pecun gitu kan, atau seperti Mbak Fitria yang bekerja keras di sini, apapun yang terjadi dia melawan sakitnya, tapi Allah berikan tempat istimewa di akhir hidupnya. Allahu Akbar ya. Nah itu mungkin sharing Asyam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang kepo-kepo kalian, grup apa sih yang diviralin? Jadi itu bukan grup pelontean ya, tapi grup garangan yang mencari pelontean gitu cuy. Membernya 14.000 loh, laki-laki yang mencari cokai. Maka dari itu ini adalah peluang kerja yang gede. Tapi buat kita yang punya iman, yang punya sadar gitu kan, kita pilih hidup yang baik-baik saja. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.